survei kita karena memang hanya di kota Depok, jadi hanya memotret elektabilitas calon gubernur. Nah, ini tertinggi Deddy Mulyadi dan Erwan 64,00%. Lembaga Survei Visi Nusantara atau Vinus membeberkan hasil survei Pilkada Depok dan Pilgub Jabar. Survei dengan metode cluster random sampling ini dilakukan sejak 1 sampai 5 September dengan 800 responden warga Depok. Survei kita karena memang hanya di kota Depok, jadi hanya memotret elektabilitas calon gubernur. Nah, ini tertinggi Deddy Mulyadi dan Erwan 64,00%. Terus Ahmad Saihu. Hasilnya pasangan Supian Suri Chandra unggul 44,38% dibandingkan Imam Budi Hartono Ririn Arafik 31,25%. Sementara dalam kontestasi Pilgub Jabar, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul 64,00%. Posisi kedua ditempati oleh Ahmad Syaikul Ilham Habibi dengan persentase 13,13%. Kemudian disusul oleh Acep Adang Ruhiat Gitalis dengan 1,63% dan terakhir JJ Ronald 1,25%. Kalau saya kan melihat fenomena itu hanya dampak dari opini, stigma, inkonsisten dan inkomitmen PKS gitu terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap isu perubahan di tingkat nasional. Dengan dia bergabung ke KIM, berarti kan isu perubahan nggak ada. Yang kedua, terkait dengan gagal mengusung Anies DKI. Nah, maka Dewan Pakar di PKS menganggap PKS hari ini sudah inkonsisten terhadap perubahan. Nah, maka kemudian ini amat sangat signifikan bagi konstituen PKS tidak hanya di Depok, terutama wilayah-wilayah yang bersandingan dengan Jakarta, Bekasi, Banten, Kota Bogor, kemudian Kota Depok, begitu. Jadi itu isunya amat sangat masif dan Dewan Pakar itu salah satu dampak dari isu-isu yang berkembang di tingkat nasional dan itu sangat signifikan pengaruhnya. Kalau analisa Bang Yus sendiri mengacu pada Pilkada 2000, itu berapa persen turun kira-kira suara PKS? Mengacu pada Pilkada 2020. Nah, di Pilkada 2020 itu PKS itu kalau nggak salah itu sampai di angka 50% lebih. Nah, artinya ketika kemudian isu hari ini terus dikembangkan oleh ya pihak manapun, entah itu politis atau real, saya pikir itu bisa sampai 20% dulu. Bagi survei sebelumnya kan IBH unggul, sekarang IBH di bawah. Nanti elektabilitas juga keterpilihan akhirnya kalau yang hadir hanya 60% dari DPT misalkan nanti yang menang itu hanya Direktur Eksekutif Lembaga Survei Vinus Fitriadi menyebutkan suara PKS yang turun dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya saat PKS mengusung Anies di Pilpres, tapi bergabung dalam koalisi Kim Plus saat Pilgub Jakarta. Namun, hasil tersebut bisa berubah dengan partisipasi para pemilih datang ke TPS, serta kekuatan paslon merebut hati swing voters. Selanjutnya, semakin mendekati hari sehingga biasanya semakin mendekati ini masyarakat itu sudah semakin menentukan kira-kira pilihannya